Halo semuanya, perkenalkan saya Aliza Renata Wibowo, NFP 50262310181. Dan hari ini saya akan melanjutkan lab kita. Di lab yang kelima ini tentang Linux Server, masih pada modul yang kedua tentang Linux Overview. Dan di lab kali ini kita akan menggunakan command line Linux, dan kita akan coba untuk mengidentifikasi server-server yang running di komputer ini, atau di laptop ini. Di lab ini kita akan dibagi menjadi dua part. Yang pertama part servers, dan di part kedua kita akan menggunakan telnet untuk mengetes TCP services. Jadi di lab kali ini kita akan menggunakan security workstation. Yang pertama kita buka dulu security workstation kita di sini, dan kita buka terminal. Nah, di sini kita mau display the services yang currently running. Kita mau lihat services apa aja yang sedang running dengan cara kita beri command ps. Nah, di sini ada dua services yang sedang running. Untuk lengkapnya, kita mau lihat semua program yang sedang running di background laptop atau komputer kita dengan nih ya, ketikan sudo ps strip elf. Sudo ps strip elf. Kita masukkan password kita. Nah, di sini terlihat services apa yang sedang running di sini ya. Nah, di sini ditanyakan why was it necessary to run ps as root replacing the command with sudo. Jadi kita menggunakan ps sebagai root ini karena kalau tidak menggunakan ps sebagai root, karena user kita ini termasuk user reguler ya, itu kita akan terbatas dalam menggunakan atau melihat services yang ada. Jadi karena beberapa proses ini does not belong to analyst user ya, karena akun kita ini merupakan regular user account, di mana nggak semua proses itu dapat dilihat, sehingga kita harus menggunakan ps sebagai rootnya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan command ps ini untuk mendisplay hierarki prosesnya. Oke, kita mau gunakan EGH option. Jadi kita cuma perlu ketik sudo /user/admin/ng. Ketik sudo /user/admin/ sini ya, enter. Oh, iya. Oke, kita coba lagi. Sudo /user/admin/ kita coba selanjutnya kita coba langsung untuk run ke command sudo ps strip EGH. Nah, di sini keluar, dan kita mau cari di mana proses inks-nya. Kita cari di sini. Nah, ini ada di prosesnya. Ada parent prosesnya pada 1674 dan child prosesnya di 75 sampai dan 76. Oke. Selanjutnya, how is the process hierarchy represented by ps? Ini dia proses hierarkinya di represent melalui indentation. Ini ya. Melalui indentation. Selanjutnya kita mau coba untuk berikan command next start untuk identify network server yang sedang running di komputer kita. Atau kita mau menggunakan command next start ini untuk display network connections yang ada di laptop kita. Nah, kita coba ketik dulu next start. Di sini keluar network connection yang sedang running di laptop ini. Nah, di sini untuk menggrupkan network ini menjadi lebih ringkas, kita akan menggunakan option tune up ini. Jadi kita langsung saja ketik sudo netstart strip tune up. Nah, sini ini adalah versi lebih ringkasnya yang setelah diberikan opsi tune up. Dan kita mau lihat links kita ada di ini ya, di baris kedua. Oke. Dan di sini juga. Di sini.
Nih. Nah, what is the meaning of the TUNAT options in NetStat? Nah, kita mau cek apa saja kegunaan opsi-opsi yang kita pakai tadi di NetStat dengan kita open manualnya. Kita open manualnya dengan ketik command NetStat. Nah, di sini kita udah masuk ke page manual dari NetStat sendiri. Di sini tertera informasi-informasi tentang option-option yang ada pada NetStat ini ya. Untuk di sini kita bisa lihat T untuk TCP, U untuk UDP, terus tadi ada N untuk numerik di sini, numerik nih ya, TCP, UDP, lalu A untuk all dan P untuk program. Nah, itu adalah opsi-opsi yang tadi kita pakai ya. Dan di sini kegunaannya dapat terlihat lebih jelas seperti itu. Ada pertanyaan, is the order of the options important to NetStat? Jadi apakah order dari opsi yang kita berikan itu berpengaruh pada komen yang kita berikan? Jawabannya adalah tidak, karena sebenarnya tidak ada hubungannya order yang kita berikan, order opsi yang kita berikan dengan ini ya, NetStat kita. Oke, di sini kita mau di sini ada pertanyaan based on the NetStat output shown in item D, di item yang barusan kita buat tadi. Di sini, what is the layer 4 protocol, connection status, dan PID of the process running on port 80. Jadi kita cari dulu yang di port 80. Ini ya yang di sini. Yang di port 80 itu ini teman-teman. Nah, ada protokolnya menggunakan TCP. Lalu statusnya, connection statusnya adalah listen state-nya. Listen. Dan PID prosesnya, PID-nya adalah 1674. 1674. While port number ARGIS convention, ARGIS 8 convention, can you guess what kind of service is running on port 80 TCP? Nah, untuk lihat what kind of service is running itu kita bisa lihat dari sini ada program name di sebelah PID. Ini kita bisa lihat program name yang sedang running adalah Nginx Master. Nginx itu seperti yang kita tahu dia adalah web server. So, it's probably a web server. Oke. Selanjutnya kita mau menggunakan command ps dan grep untuk menulis semua line output yang memiliki PID 395. Dengan cara kita ketikkan sudo ps script-elf, lalu grep 395. Kita enter. Nah, disini akan keluar yaitu ada www data, di sini juga www data dan analis. Oke. Nah, ini yang terlihat dari sini. Setelah itu kita bisa jawab pertanyaan ini. The process PID 395 is Nginx. How could that be concluded from the output above? Karena kita bisa lihat ya, dari output yang di sini, itu ada www data, www, dan analis. Jadi ada pertanyaan, the process PID 395 is Nginx. How could that be concluded from the output above? Kenapa kita bisa simpulkan kalau PID 95 ini adalah dari Nginx-nya? Di sini kita bisa lihat ya, kalau di line pertama dan di line kedua ini dia ada Nginx-nya sebagai command line. Tertera di situ. What is Nginx and what is its function? Kita coba search Nginx dan functionnya dari Google. Oke, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa Nginx itu adalah sebuah open source web server yang digunakan untuk reverse proxy, load balancing, and changing-nya. Nah, itu adalah Nginx dan fungsinya. Oke. The second line shows that process 396 is owned by a user named HTTP and has process number 395 as its parent process. What does that mean? Jadi, proses 396 itu merupakan child process dari 395 dan hal tersebut merupakan hal yang normal. Terus di sini ada pertanyaan, why is the last line showing grep 395? Ini yang dimaksud ya.
Ini grep 395. Nah, mengapa demikian? Jadi di sini tertera grep 395 sebagai filter untuk outputnya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke part kedua, using Telnet to test TCP services. Di part 1 tadi kita udah menggunakan, kita udah mengetahui bahwa Nginx ini dapat di running di port 80 TCP. Nah, di sini kita akan mengantisipasi apabila ada attacker yang mengubah nama malware programnya menjadi Nginx, supaya terlihat seperti web server yang cukup terkenal ya. Nah, kita mau menggunakan telnet untuk connect ke localhost di port 80 TCP dengan cara kita ketik saja telnet 127.0.0.180 di terminal kita. Telnet 127.127.0.0.1/80. Ini dia akan trying to connect. Selanjutnya kita akan coba untuk press any letter ya, bebas. Apapun. Nah, ini lalu kita enter. Nah, di sini karena kita telah menggunakan Telnet protocol, a clear text TCP connection sudah terestablish. Sehingga connection itu allows us untuk mengirimkan data secara langsung ke server. Karena Nginx itu dapat menjadi web server yang tidak bisa understand the sequence of random letters send it to. Nah, jadi di sini Telnet protokol ini sudah membuat TCP connection kita establish langsung ke Nginx servernya. Dia jadi langsung terhubung melalui tadi ya address-nya yang 127.0.0.1 di port 80 TCP ini. Sehingga kita bisa langsung kirim data kita directly ke server. Why was the error sent as a web page? Nah, jadi kenapa errornya sent as a web page? Karena Nginx itu dan Nginx and such web server can only speak HTTP language. Seperti itu. Nah, while the server reported an error dan koneksinya terputus, kita bisa mengerti bahwa Nginx yang kita gunakan Nginx dengan PID 395 ini, dia benar-benar adalah web server dan version of Nginx-nya di sini adalah 1.18.0 seperti itu. Dan the network stack of our CyberOps workstation is fully functional all the way to layer 7. Seperti itu. Nah, kita akan coba untuk melihat proses yang terattach di port 22 dengan menggunakan telnet ke port 22 ini. Jadi port 22 ini menggunakan SSH service yang allows an administrator to connect to a remote computer securely. Saya adalah dengan kita masuk lagi, kita connect dengan telnet 127.0.1/22. Nah, di sini kita mau connect ke SSH-nya ya. Outputnya akan sama seperti di sini. Nah, kita coba untuk input ini random huruf aja ya. Enter. Outputnya akan sama seperti itu. Sekarang kita akan coba menggunakan telnet untuk connect ke port 68. Caranya sama, kita ketik telnet 127.0.0.1 kasih 68. Nah, kalau di sini dia langsung ini ya, telnetnya unable to connect to remote host. Koneksinya menolak gitu. Nah, di sini kita bisa jawab the connection refused. Mengapa? Karena telnet itu adalah TCP based protocol dan karena dia base-nya TCP, dia tidak bisa connect ke ports yang merupakan UDP ports seperti itu. Itu adalah akhir dari lab kelima kita. Terima kasih teman-teman telah menyimak. Sampai jumpa.